Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Priska Agustina Lestari akan menjelaskan tentang definisi konsep komunitas. Komunitas yaitu suatu kumpulan dari berbagai populasi yang hidup pada suatu waktu dan daerah tertentu yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Komunitas memiliki derajat keterpaduan yang lebih kompleks bila dibandingkan dengan individu dan populasi. Menurut Macmillan dan Chapis 1986 mengatakan bahwa komunitas merupakan kumpulan dari para anggota yang memiliki rasa saling memiliki, terikat di antara satu dan yang lain. Dan mereka percaya bahwa kebutuhan para anggota akan terpenuhi selama para anggota berkomitmen untuk terus bersama-sama. Konsep ekologi komunitas. Ekologi komunitas adalah sekumpulan populasi dari dua spesies berbeda atau lebih yang saling berhubungan dan menempati wilayah yang geografis yang sama pada waktu yang sama berdasarkan atas komposisi jenis organisme. Ekologi terbagi menjadi satu, autoekologi, yaitu menjelaskan suatu individu atau organisme sejarah hidup dan kelakuan dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan. 2. Sinekologi, yaitu menjelaskan suatu golongan atau kumpulan organisme-organisme sebagai satuan. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Eka Putri akan melanjutkan pembahasan materi dari teman saya sebelumnya. Nah, jadi berdasarkan atas habitat, maka ekologi itu terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu ekologi daratan, di mana di sini terjadi hubungan timbal balik antara organisme yang satu dengan organisme yang lainnya yang berada di daratan. Contohnya di wilayah kebun, hutan. Nah, yang kedua yaitu ekologi air tawar, yaitu hubungan timbal balik antara organisme dengan organisme di wilayah perairan air tawar. Yang ketiga yaitu ekologi bahari, di mana terjadi keterkaitan antara organisme yang satu dengan organisme yang terdapat di perairan atau di lautan. Yang keempat yaitu ekologi estuarin, yaitu hubungan timbal balik antara organisme dengan organisme lainnya serta dengan semua komponen lingkungan yang ada di perairan. Contohnya di wilayah perairan adalah muara sungai, teluk, dan laguna. Yang kelima yaitu ekologi hutan, yaitu hubungan timbal balik antara organisme dengan organisme lainnya dengan komponen lingkungan yang ada di dalam ekosistem hutan. Nah, yang terakhir yaitu ekologi padang rumput, yaitu mempelajari tentang hubungan timbal balik antara organisme dengan organisme lainnya serta komponen lingkungan yang ada di dalam ekosistem rumput tersebut. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pola interaksi. Apa itu pola interaksi? Jadi pola interaksi adalah bentuk-bentuk interaksi antar makhluk hidup yang saling mempengaruhi dengan adanya timbal balik guna mencapai suatu tujuan. Yang pertama yaitu adanya kompetisi. Kompetisi adalah persaingan di antara makhluk hidup yang berada dalam suatu ekosistem karena adanya persamaan kebutuhan hidup. Yang kedua yaitu ada predasi, di mana salah satu organisme memakan organisme lainnya. Contohnya yaitu seperti ular memakan tikus. Nah, mereka berada di dalam suatu wilayah yang sama, contohnya di wilayah sawah. Yang ketiga yaitu adanya mutualisme. Apa itu mutualisme? Jadi mereka ini makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya yaitu lebah yang memakan nektar pada bunga. Yang keempat yaitu parasitisme. Jadi parasitisme adalah salah satu makhluk hidup diuntungkan dan salah satunya lagi dirugikan. Contohnya yaitu cacing pita yang berada di dalam tubuh manusia. Nah, yang terakhir yaitu komensalisme. Jadi komensalisme adalah makhluk hidup yang berlainan, salah satu makhluk hidup memperoleh keuntungan dan makhluk hidup lainnya tidak merasa dirugikan. Contohnya yaitu ikan remora dengan ikan hiu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febi Soraya dengan NIM 1811260045. Di sini
sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan materi mengenai struktur tropik dari piramida ekologi dalam ekosistem. Nah, piramida ekologi merupakan gambaran yang menunjukkan hubungan struktur tropik dan fungsi tropik. Berdasarkan fungsinya, piramida ekologi dibedakan menjadi 3 macam, yaitu piramida jumlah, kemudian piramida biomasa, dan piramida energi. Nah, yang pertama yaitu piramida jumlah, yaitu penentuan piramida jumlah didasarkan pada jumlah organisme yang terdapat pada satuan luas tertentu atau kepadatan populasi antar tropik. Umumnya menunjukkan jumlah populasi produsen lebih besar dari populasi konsumen primer, lebih besar dari populasi konsumen sekunder, lebih besar dari populasi konsumen tersier. Nah, yang kedua yaitu piramida biomasa. Piramida biomasa dibuat berdasarkan pada massa atau berat kering organisme dari tiap tingkat tropik persatuan luas areal tertentu. Secara umum, perbandingan berat kering menunjukkan adanya penurunan biomasa pada tingkat tropik. Nah, yang terakhir yaitu piramida energi. Semua energi yang ada di bumi sebenarnya berasal dari satu sumber, yaitu matahari. Energi cahaya matahari diubah menjadi makanan oleh produsen melalui proses fotosintesis. Energi ini kemudian dimanfaatkan oleh konsumen primer dan berlanjut sampai konsumen tersier. Di sini saya akan lanjut ke materi selanjutnya, materi yang sebelumnya disampaikan oleh Pak Ibu Soraya, dan materi selanjutnya spesies kunci. Spesies kunci merupakan satu spesies yang menentukan kelangsungan hidup sejumlah spesies lain. Dengan kata lain, keberadaannya menyumbang suatu keragaman hidup, dan samping itu kepunahannya secara konsekuen menimbulkan kepunahan berbentuk kehidupan lain. Contohnya pada ekosistem pesisir, seluruh fauna yang hidup dalam ekosistem tersebut mempunyai peran yang penting dalam menjaga keseimbangan ekologi. Salah satunya spesies tersebut adalah kepiting. Kepiting diusulkan sebagai keystone species di kawasan pesisir karena setiap aktivitasnya mempunyai pengaruh utama pada berbagai proses ekosistem. Peran kepiting dalam ekosistem diantaranya mengkonversi nutrien dan mempertinggi mineralisasi, meningkatkan distribusi oksigen di dalam tanah, membantu daun hidup, serta tempat penyediaan makanan alami bagi berbagai jenis biota perairan. Kepiting telah memberikan manfaat yang besar terhadap keberlangsungan proses biologi dalam ekosistem pesisir sebagai berikut. Yang pertama, konversi nutrien dan mempertinggi mineralisasi. Yang kedua, meningkatkan distribusi oksigen dalam tanah.